Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqalu lil walid 'alal walad asyaratun. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridhonya kita bisa menjalankan ibadah kepadanya. Rahmat serta salam senantiasa dicurahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita semuanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dimuliakannya. Di malam ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan kewajiban seorang anak kepada orang tua. Di Al-Quran Allah mengingatkan pada kita dalam surat An-Nisa, wa'budullaha, ibadahlah kamu kepada Allah. Wala tusriku, dan janganlah memusyrikan kepadanya syai'an, dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada ibu bapak? Di dalam kitab Duratun Nasihin disampaikan fadilah birrul walid, keutamaan berbuat baik kepada ibu bapak. Dikatakan yuqalu lil waladi 'alal walad asyaratun. Kewajiban anak terhadap orang tua ada 10. Kesatu, at-ta'amu inihtaja. Satu, memberikan makanan ketika dia membutuhkan. Jadi sebagaimana kita waktu kecil, mereka selalu menyuapi kita, menggendong kita, maka kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua adalah sama, yaitu memberikan makanan. Apa yang dia inginkan, maka kita hidangkan makanan yang baik terhadapnya. Yang kedua, wal hidmatu inihtaja. Hidmah di sini artinya kita selalu merendah diri, kita selalu berbuat baik untuknya apabila dia membutuhkan terhadap kita. Yang ketiga, wal ijabatu inda'a, mengabulkan ketika dia menginginkan sesuatu. Jadi kalau dia meminta sesuatu kepada kita sebagai anak, apalagi kita ada, maka kewajiban kita dalam memberinya kepadanya. Yang keempat, kewajibannya wal ito'atu, ini mru'un ghairu maksiyah, mengikuti perintahnya apabila perintahnya itu tidak maksiat. Jadi kalau ibu dan bapak kita memerintah kepada anak untuk belajar, untuk meningkatkan prestasi, itu harus diikuti. Banyak di zaman sekarang ini anak yang tidak taat kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya merasa jengkel. Nah, dengan hal itu, maka wajiblah seorang anak mengetahui kewajiban terhadap orang tua. Yang kelima, watakallama ma'ahu billayini, artinya berbicara kepada orang tua dengan kata-kata yang nyaman, dengan kata-kata yang enak didengar. Jangan berkata yang keras. Di dalam Al-Quran diingatkan, wala taqul lahuma janganlah kalian berkata kepada orang tua. Di sana artinya kata-kata yang menyakitkan hatinya. Nah, itulah dalam
cara berbicara kepada orang tua dengan pembicaraan yang merendah, kemudian dengan cara pembicaraan yang merasakan bahwa pembicaraan anak itu terasa nyaman di hadapan orang tua, menghormatinya, mendengarkannya terhadap perintahnya, dan juga melakukannya apa yang dia perintah selama perintah itu adalah tidak bertentangan dengan agama. Yang keenam, kewajiban anak kepada orang tua, wa ini taja ilal kasauti, pilihkan baginya kebutuhan akan pakaian. Jadi kalau keinginan orang tua meminta pakaian kepada anaknya, maka tawarilah dia pakaian yang bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, sehingga orang tua itu merasa nyaman ketika dibelikan oleh kita pakaian, ketika dibelikan sama kita sesuatu yang dia inginkan, sehingga hatinya merasa bahagia dengan adanya pemberian dari seorang anak. Jangan kita mentang-mentang orang ada, mentang-mentang kita banyak harta, kemudian membelikan sesuatu kepada orang tua sesuai saja dengan keinginan kita sebagai anak, kemudian tidak ditanya dulu orang tuanya. Nah, itu bisa mengakibatkan pemberiannya itu kurang bermakna. Yang ketujuh, wal masihol pahu, harus berjalan di belakangnya. Nah, di zaman ini sekarang banyak anak yang berjalan di depan, kemudian orang tuanya di belakang, atau ibunya menggendong cucunya sedangkan anaknya berjalan di depan. Nah, itu sebetulnya tidak dianjurkan oleh agama. Justru orang tua itu harus dihormati ya. Yang kedelapan adalah wal ardu alahu bima rodiya li nafsihi, carilah keriduannya, carilah kesenangannya. Misalkan dia ingin dituyun, ingin ingin diberikan sesuatu, disuapi, ya kita harus mengikutinya keinginan orang tua tersebut. Minimal contohnya seperti itu ya. Kalau dia ingin ingin disuapi, ya kita suapi. Kalau dia ingin kita usap, misalkan kita pijitin dia, tolong dipijitin sama orang tua, maka ya kita harus mengikutinya keinginan dari orang tua tersebut. Yang kesembilan, wal ikrohu lahu bima yukrihu li nafsi, membenci sesuatu yang orang tua tidak menyukainya. Dalam artian, jika kebencian orang tua terhadap sesuatu yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi, kemudian orang tua tidak menyukainya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Karena apa? Karena ridhollah biridhol walidain, ridhonya Allah adalah terletak kepada keriduan kedua orang tua. Jadi kalau orang tua tidak ridho, jelas Allah pun tidak meridhoinya. Yang ke-10 adalah wadu'a'u lahu bil magfirah, artinya mendoakan untuk orang tua bil magfirah, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa anak kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami sebagaimana dia telah memeliharaku pada waktu aku kecil, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu kecil. Itulah semoga menjadi manfaat bagi kita sebagai anak. Jangan sampai kita sebagai anak menjadi anak yang durhaka, karena Allah tidak akan memberkahi apapun bila anak tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfiruhu innal ghafurur rahim. Billahi sabilil haq walau muwaffiqil aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.